Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Asa Febri, dan di sini ada rekan-rekan saya, yaitu Mas Asokani, Destanto, Bapak Abdul Sukroni, dan Pak Fauzia. Pada presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan tentang metode klasifikasi data mining algoritma C45 untuk prediksi penyakit hepatitis oleh Wisti Dwi Septiani dalam program studi manajemen informatika di kampus Amik BSI Jakarta, Jalan Keramat Raya nomor 18 Jakarta Pusat. Slide selanjutnya. Yang pertama, latar belakang. Penyakit hepatitis merupakan penyakit peradangan hati karena infeksi virus yang menyerang dan menyebabkan kerusakan pada sel-sel dan fungsi organ hati. Penyakit hepatitis merupakan penyakit cikal bakal dari kanker hati. Penyakit hepatitis dapat merusak fungsi organ hati sebagai penetral racun dan sistem pencernaan makanan dalam tubuh yang mengurangi sari-sari makanan untuk kemudian disebarkan ke seluruh organ tubuh yang sangat penting bagi manusia. Penelitian dalam hal memprediksi penyakit hepatitis telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Penelitian ini menggunakan metode klasifikasi data mining algoritma C45. Hasil penelitian ini adalah algoritma terbaik yang dapat digunakan untuk memprediksi penyakit hepatitis. Tujuan penelitian ini yaitu melakukan metode klasifikasi data mining, yaitu kita menggunakan algoritma C45 sehingga dapat mendapatkan algoritma terbaik untuk prediksi penyakit hepatitis. Berikut adalah beberapa metode yang pernah digunakan untuk menyelesaikan prediksi hepatitis. Satu metodenya ada framework MATLAB untuk tahun 2003, yang 2011 ada tenfold cross validation, yang kedua ada confusion matrix, yang ketiga ada ROC area, yang keempat ada framework RapidMiner. Sedangkan untuk yang 2012 ada C-square, yang fitur selection sama framework RapidMiner. Untuk yang 2011 ada tenfold cross validation, yang kedua ada confusion matrix, ada sensitivity, yang keempat ada specificity, yang kelima ada framework MATLAB. Untuk metode penelitian, satu, terdapat pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan untuk menggunakan data. Dalam pengumpulan data terdapat sumber data. Untuk sumber data yang dihimpun langsung oleh peneliti disebut dengan sumber primer, sedangkan apabila melalui tangan kedua disebut sumber sekunder. Untuk yang kedua, pengelolaan data awal. Untuk pengelolaan data awal, mendapatkan data yang berkualitas, ada beberapa teknik yang dilakukan adalah sebagai berikut. Data validation, yang kedua ada data integration, yang ketiga ada data size. Untuk yang ketiga, metode yang diusulkan. Penelitian ini, metode yang diusulkan adalah metode klasifikasi data mining algoritma C4.5. Penguji model ini adalah cross validation, evaluasi dengan confusion matrix, dan kurva ROC, sehingga dihasilkan akurasi dari kedua metode tersebut. Untuk hasil dan pembahasannya,
digunakan dua rumus. Yang pertama ada rumus entropi dan gain, di mana untuk rumus entropinya yaitu sama dengan minus sigma, di mana J sama dengan 1, info I, J dikalikan log 2, info I, J metrik. Untuk hitung nilai gainnya dengan rumus sigma, di mana I sama dengan 1 dikalikan N1 N dikali IE dalam kurung I. Untuk langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menghitung kasus live dan die, serta nilai entropi dari semua kasus. Dari data training yang ada diketahui, jumlah kasus yang live sebanyak 123 record, dan jumlah kasus yang die adalah sebanyak 32 record. Total kasus keseluruhan adalah 155 kasus, sehingga didapat entropi keseluruhan yaitu minus 123 per 155 dikalikan log 2, di mana 123 dibagi 155 plus minus 32 per 155 dikali log 2, 32 per 155 menghasilkan 0,7346. Yang kedua, menghitung nilai entropi dan nilai gain masing-masing atribut. Nilai gain tertinggi adalah atribut yang menjadi root dari pohon keputusan yang akan dibuat. Entropi atribut dihitung dengan rumus sebagai berikut. Sigma I sama dengan 1, N1, N dikali IE dalam kurung 1. Terdapat 10 atribut yaitu age, steroid, malaise, liver peak, spider, varices, bilirubin, Scott, albumin, dan protein. Untuk menghitung entropi dan gain bagi atribut age, di mana kurang dari sama dengan 32,5 sama dengan 40 per 155. Lebih 32,5 sama dengan 155 per 155. Untuk kurang dari sama dengan 49 sama dengan 110 per 155. Lebih 49 sama dengan 45 per 155. Kurang dari sama dengan 61,5 sama dengan 144 per 155. Selanjutnya, entropi untuk atribut H adalah sebagai berikut. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut. Maka entropi atribut H adalah sebagai berikut. E kurang dari entropi atau E kurang dari sama dengan 32,5, 38,2 sama dengan minus 38 per 40 dikali log 2 dikali 38 per 40 plus min 2 per 40 kali log 2 kali 2 per 40 sama dengan 0,2863. E lebih besar dari 32,5, 85,30 sama dengan minus 85 per 115 kali log 2 kali 85 per 115 plus minus 30 per 115 kali log 2 kali 30 per 115 sama dengan 0,8280. E kurang dari sama dengan 49, 89,21 sama dengan minus 89 per 110 kali log 2 kali 89 per 110 plus minus 21 per 110 kali log 2 kali 21 per 110 sama dengan 0,7033. E lebih besar dari 49, 34,11 sama dengan minus 34 per 45
kali log 2 kali 34 per 45 ditambah minus 11 per 45 kali log 2 kali 11 per 45 sama dengan 0,8023. E lebih kecil sama dengan 61,5, 114,30 sama dengan minus 114 per 144 dikali log 2 kali 114 per 144 ditambah minus 30 per 144 kali log 2 kali 30 per 144 sama dengan 0,7382. E lebih besar dari 61,5, 9,2 sama dengan minus 9 per 11 kali log 2 kali 9 per 11 ditambah minus 2 per 11 kali log 2 kali 2 per 11 sama dengan 0,6840. E split H sama dengan 40 per 155 dikali 0,2863 plus 115 per 155 kali 0,8280 sama dengan 110 per 155 kali 0,7033 plus 45 per 155 kali 0,8023 sama dengan plus 144 per 55 kali 0,7382 plus 11 per 155 kali 0,6840 sama dengan 0,6882 plus 0,7320 plus 0,7343 sama dengan 2,1545. Gain H sama dengan 0,7346 dikurangi 2,1545 sama dengan minus 1,42. Tabel nilai entropi dan gain untuk penentuan root. Gain yang terbesar adalah albumin 0,1119. Selanjutnya silakan. Oke, dari perhitungan yang tadi kita bisa peroleh untuk R1-nya jika albumin kurang dari atau sama dengan 2,650 maka pasien die. Untuk R2-nya jika albumin lebih besar dari 2,650 dan prototype lebih besar dari 44.500 dan variance-nya no, age-nya lebih besar dari 49 tahun, maka pasiennya live. Untuk R3 jika albumin lebih besar dari 2.650 dan pro time lebih besar dari 44.500 dan variance-nya no dan age-nya kurang dari atau sama dengan 49 tahun dan liver big-nya no, maka pasiennya live. Untuk R4 jika albumin lebih besar dari 2.650 dan pro time lebih besar dari 44.500 dan variance-nya no dan age-nya lebih kecil atau sama dengan 49 tahun dan liver big-nya yes, maka pasiennya die. Untuk R5 jika albumin lebih besar dari 2.650 dan pro time lebih besar dari 44.500 dan variance-nya yes dan spiders-nya no dan bilirubin-nya lebih besar dari 1.363 dan SpGT-nya lebih besar dari 76.500 maka pasien die. Untuk R6 jika albumin lebih besar dari 2.650 dan pro time-nya lebih besar dari 44.500 dan variance-nya yes dan spiders-nya no dan
bilirubinnya lebih besar dari 1363 dan SpGOT-nya lebih kecil atau sama dengan 76.500, maka pasien live. Untuk R7, jika albumin lebih besar dari 2.650 dan protamnya lebih besar dari 44.500, dan varisnya yes, spidernya no, bilirubinnya lebih kecil atau sama dengan 1.363, maka pasien live. Untuk R8, jika albumin lebih besar dari 2.650 dan protamnya lebih besar dari 44.500, dan varisnya yes dan spidernya yes, bilirubinnya lebih besar dari 0,450 dan age-nya lebih besar dari 61,5 tahun, steroidnya no, maka pasiennya die. Untuk F9, jika albumin lebih besar dari 2.650 dan protamnya lebih besar dari 44.500 dan varisnya yes, spidernya yes, bilirubinnya lebih besar dari 0,450, age-nya lebih besar dari 61,5 tahun, dan steroidnya yes, maka pasien live. Untuk R10, jika albumnya lebih besar dari 2.650 dan protamnya lebih besar dari 44.500, dan varisnya yes, spidernya yes, bilirubinnya lebih besar dari 0,450, age-nya lebih kecil atau sama dengan 61,5 tahun, maka pasien live. Untuk F11, jika albumin lebih besar dari 2.650 dan protamnya lebih besar dari 44.500, dan varisnya yes, spider yes, bilirubinnya lebih kecil atau sama dengan 0,450, maka pasien live. Untuk R12, jika albumin lebih besar dari 2.650, protamnya lebih kecil atau sama dengan 44.500, age-nya lebih besar dari 32,5 tahun, Malaysianya no, maka pasien die. Untuk R13, jika albumin lebih besar dari 2.650 dan protamnya lebih kecil atau sama dengan 44.500, age-nya lebih besar dari 32,5 tahun, Malaysia yes, maka pasien live. Untuk R14, jika albumin lebih besar dari 2.650 dan protamnya lebih kecil atau sama dengan 44.500, age-nya lebih kecil atau sama dengan 32,5 tahun, maka pasien live. Selanjutnya untuk kesimpulan. Kok sorry, nggak bisa di next sih. Kesimpulannya dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada data pasien penderita penyakit hepatitis, maka dapat disimpulkan bahwa metode klasifikasi dan mining algoritma C4,5 menghasilkan akurasi 77,29%. Metode ini akurat dalam melakukan prediksi untuk penyakit hepatitis. Untuk tabelnya bisa diambil dari ini. Akurasinya 7,29. Untuk sarannya, tidak semua kasus dan permasalahan harus diselesaikan dengan satu algoritma pada data mining, karena belum tentu algoritma yang digunakan merupakan algoritma yang paling akurat. Oleh karena itu, untuk menentukan algoritma yang paling akurat ini perlu dilakukan komparisasi beberapa algoritma. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan.